Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosefa Maria Puji Rahayu. Saya Networking Manager Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar. Sekaligus host dalam kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Bapak Dr. Muhammad Sofan Effendi, MED, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, SEMA, Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi, PSD, MSc, CA, AK, Kepala Program Praktisi Mengajar Bapak Gamaliel Luane, ST, MLE, Wakil Ketua Bidang Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar, Ibu Profesor Dr. Kristina Widya Utami, MM, CLC, CPM Asia, Wakil Ketua Bidang Praktisi Onboarding Program Praktisi Mengajar Ibu Gracia Ongko Wijoyo, SE, MSc, dan perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari yang berbahagia ini, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita semua diperkenankan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi kepada perguruan tinggi mengenai program praktisi mengajar. Praktisi mengajar adalah salah satu dari bagian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau program MBKM yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki tujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja sekaligus membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan tinggi. Program ini melengkapi perkuliahan di perguruan tinggi dengan menghadirkan ruang kolaborasi antara dosen dan praktisi yang memiliki pengalaman industri dan dilaksanakan dalam 1 semester. Program praktisi mengajar ini akan dilaksanakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia kerja melalui praktisi. Peran praktisi dalam dunia kerja sangat diperlukan untuk mendukung program ini sehingga melahirkan kelas kolaborasi praktis di perguruan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini, Rabu 27 April 2022, akan diadakan sosialisasi bagi perguruan tinggi guna menjelaskan sekaligus mengundang seluruh perguruan tinggi untuk bisa terlibat dalam program praktisi mengajar. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan bacakan susunan acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Acara pada pagi hari ini akan kita mulai dengan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dan pesan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Kepala Program Praktisi Mengajar. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Wakil Ketua Bidang Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar, dan dilanjutkan dengan Q&A oleh Wakil Ketua Bidang Praktisi Onboarding dan Sistem Development Manager Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar. Kegiatan ini akan diakhiri dengan video promosi program praktisi mengajar dan doa penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara kegiatan hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai rasa syukur kita atas kesehatan dan kebahagiaan yang diberikan kepada kita hingga hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Kita mulai. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air. Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri.
Hadirin kami persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Pendidikan Tinggi, Bapak Dr. Muhammad Sofan Effendi, MED. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Ditjen Dikti Vokasi, Bapak Dr. Henry Togara Siholan Tambunan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Pak Supriyadi, PhD, MSc, CAAK. Yang saya hormati Ketua Program Praktisi Mengajar, Bapak Gamalil Wane, STMLE, dan Bapak yang terhormati Wakil Ketua Bidang Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar, Profesor Dr. Kristina Widya Utami, MM, CLC, NPA, HCPM, dan yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Praktisi Onboarding Program Praktisi Mengajar, Ibu Gracia Ongkowijoyo, MSc, MSc. Bapak Ibu semua, peserta sosialisasi praktisi mengajar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di pagi yang penuh barokah ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia kita semua dapat hadir secara daring pada hari ini, pada pagi ini, untuk sama-sama melaksanakan sosialisasi program praktisi mengajar untuk perguruan tinggi. Satu lagi, ini adalah satu terobosan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kemdikbudristek dan seluruh insan, seluruh pemangku kepentingan yang bertugas untuk menggolkan satu program baru dan secara konsisten berkelanjutan selalu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional, khususnya untuk pendidikan tinggi, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam program praktisi mengajar yang dalam hal ini merupakan terobosan baru dari Kemendikbudristek, di mana tadi disebutkan bahwa praktisi mengajar merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Satu tujuan yang harus kita apresiasi adalah bahwa program praktisi mengajar untuk mengurangi kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Dan mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan industri serta mempersiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia dengan membawa sumber daya manusia unggul dari industri atau praktisi ke dalam kampus, ke dalam kelas. Untuk apa? Untuk berkolaborasi dengan dosen di dalam meningkatkan self of self atau kapabilitas dan kompetensi dari mahasiswa. Karena mahasiswa akan mendapatkan 2 poin yang sangat berharga, pengetahuan secara akademis dan pengalaman praktis dari 2 orang narasumber yang sangat hebat. Saya sangat mengharapkan agar kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam hal ini perguruan tinggi itu dapat terus berlangsung sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan di dalam tujuan program Kampus Merdeka, yaitu menciptakan SDM unggul secara akademis maupun secara praktis. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam program ini setiap mata kuliah dirancang dan dikelola bersama atau dikolaborasikan antara dosen akademis dengan dosen praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menggabungkan antara teori dengan praktek di lapangan,
yang menggabungkan antara pengalaman akademis secara teoritik dengan pengalaman profesional di lapangan. Sehingga mahasiswa lebih siap, lebih terjun ke dunia kerja, dan lebih siap menjadi pemimpin masa depan di dalam berbagai karir sesuai dengan minat dan potensi dari setiap mahasiswa. Berbeda dengan perkuliahan pada umumnya di perguruan tinggi, program ini menyediakan ruang kolaborasi antara dosen dan praktisi, yang tentu saja praktisi tersebut memiliki pengalaman industri yang memadai. Digabungkan dengan dosen yang dilaksanakan secara kontinu selama terus-menerus 1 semester. Program dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan. Jadi sekali lagi bukan menggantikan program yang sudah berjalan, tapi melengkapi kurikulum yang telah berjalan dan berguna untuk mengisi kesenjangan atau menutup kesenjangan antara keterampilan dan pengalaman praktis industri yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Program praktisi mengajar memiliki fokus pada tren makro, yaitu 1, permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan tersier yang berkualitas tinggi. Kebutuhan dunia kerja, kebutuhan dunia industri harus direspon secara positif oleh dunia kampus, dunia akademik. Transformasi digital yang terjadi di banyak industri mengakibatkan kesenjangan keterampilan atau kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan kerja. Berikutnya adalah digitalisasi sektor perguruan tinggi sehingga meningkatkan kemudahan akses atau peningkatan akses terhadap materi pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas atau di luar perguruan tinggi. Sehingga pembelajaran dilakukan di 2 tempat, di dalam kampus maupun di luar kampus. Inilah yang kita sebut kolaborasi intensif antara dunia akademik dengan dunia praktis. Bapak Ibu yang saya hormati, program praktisi mengajar memiliki tujuan untuk menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif yang didorong oleh siapa? Oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuan kedua, memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis aplikatif atau yang dalam dunia akademik kita sebut dengan problem-based learning. Pembelajaran berbasis problem yang ada di lapangan, sehingga bisa menutup kebutuhan industri dengan penyiapan tenaga kerja yang kolaboratif antara akademik dan praktis. Yang ketiga, program ini menjadi media yang mampu menjembatani kesenjangan atau memperpendek kesenjangan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, menyadari peran penting dari praktisi untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dan para undangan hari ini, khususnya para pimpinan perguruan tinggi, para dosen, untuk bergabung di dalam program praktisi mengajar yang akan membawa dampak besar bagi kualitas dan kompetensi mahasiswa. Begitupun berdampak besar bagi perguruan tinggi dan praktisi serta dunia industri. Nah, sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan seluruh insan yang terlibat di dalam terobosan program kali ini, program praktisi mengajar yang sudah memberikan wadah bagi perguruan tinggi untuk bisa bekerja sama dengan industri. Akhirul kata kami sampaikan terima kasih untuk atensi dari seluruh Bapak Ibu peserta sosialisasi. Semoga program ini bermanfaat dan bisa kita tindak lanjuti di perguruan tinggi kita masing-masing demi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Sofyan untuk sambutannya.
Baik, untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kepada Bapak Dr. Henry Hasiholan Tambunan, SEMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya Pendidikan Tinggi. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Bapak Supriyadi, Ketua Program Praktisi Mengajar, Bapak Gamaliel Wane, Wakil Ketua Bidang Kampus Onboarding Program Praktisi Mengajar, Ibu Profesor Christina Widya Utami, Wakil Ketua Bidang Praktisi Onboarding Program Praktisi Mengajar, Ibu Gracia Ongkowijoyo, Bapak Ibu Pimpinan LDIKTI seluruh wilayah di Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, baik perguruan tinggi akademik maupun vokasi seluruh Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita pada hari ini dapat hadir dalam rangka mengikuti sosialisasi program praktisi mengajar untuk perguruan tinggi. Pertama, perkenankan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada acara sosialisasi program praktisi mengajar ini, dan seluruh stakeholders yang senantiasa mendukung seluruh kebijakan dan program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tentunya secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai komitmen memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk pembangunan nasional dan kemajuan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, tadi sudah disampaikan Pak Direktur juga, Pak Sofwan, bahwa program praktisi mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kemendikbudristek, yang bertujuan, tadi disampaikan, menutup kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, kemudian juga mendorong peningkatan kolaborasi perguruan tinggi dan industri atau dunia kerja, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul bagi Indonesia, dengan membawa sumber daya manusia unggul dan dari industri ya atau praktisi dunia kerja ke dalam kelas untuk berkolaborasi dengan dosen dalam meningkatkan sense of self tadi. Kapabilitas dan kompetensi tentunya dari mahasiswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam program ini mata kuliah yang dirancang dan dikelola secara kolaboratif antara dosen di perguruan tinggi dan praktisi dari dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik berbasis pengalaman empirik yang menghubungkan teori dengan praktek lapangan. Dampaknya tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa mahasiswa kita diharapkan akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan dan siap menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing setelah mereka nantinya lulus dari perguruan tinggi. Nah, dalam pendidikan tinggi vokasi Bapak Ibu sekalian, pembelajaran berbasis praktek industri ini merupakan suatu keharusan Bapak Ibu, agar bisa menyeimbangkan konteks teoritis yang diperoleh di kampus dan konteks praktisnya. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi, ya khususnya perguruan tinggi vokasi, nah program praktisi mengajar ini akan menstimulus penyediaan ruang kolaborasi antara dosen dan praktisi yang memiliki pengalaman industri dengan dosen perguruan tinggi yang dilaksanakan selama 1 semester. Selain itu, kami melihat bahwa program ini juga dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, program praktisi mengajar ini akan sangat membantu perguruan tinggi untuk mencapai
IKU yang keempat, yaitu praktisi mengajar dalam kampus, dan IKU ketujuh, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bagi praktisi dan dari dunia industri maupun dunia kerja, program praktisi mengajar ini dapat menjadi sarana untuk mengaktualisasi pengalaman empiriknya di dunia pendidikan. Tentunya mereka akan membantu perguruan tinggi mengikis kesenjangan dengan dunia industri maupun dunia kerja, sharing ilmu pengetahuan berbasis pengalaman di dunia industri maupun dunia kerja, dan tadi meningkatkan kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dengan dunia industri maupun dunia kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyadari peran penting dari praktisi untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas tadi, saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi vokasi, mari mencari partner industri, praktisi terbaik, dan memanfaatkan kesempatan ini, dan mari Bapak Ibu sekalian membuka pintu yang lebih lebar bagi pembelajaran di kampus dengan praktisi industri di dalamnya. Saya sangat mengharapkan agar kolaborasi nyata ini antara pemerintah dan dunia industri ini dapat terus berlangsung dan secara berkelanjutan. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan program praktisi mengajar. Mari kita terus sama-sama memajukan bangsa ini dengan terus berkontribusi nyata pada dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Henry. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka yang hari ini sedang berhalangan hadir. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Praktisi Mengajar kepada Bapak Gamaliel Wane ST MLE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kenal dan salam kolaborasi bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Muhammad Sofan Effendi, M.Ed, MED, selaku Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti-Ristek. Yang terhormat Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, STMA, selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Dirjen Diksi. Yang terhormat Pak Supriyadi, PhD, MSc, CAAK, selaku Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh pimpinan LLDIKTI seluruh Indonesia, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Saya pikir kata sambutan dari dua Bapak senior yang kita hormati, baik Pak Sofan maupun Pak Henry, itu cukup komprehensif dan sangat otoritatif. Oleh karena itu izinkan saya mewakili seluruh tim dari praktisi mengajar, sangat mengapresiasi untuk kehadiran Bapak, dan juga saya mengapresiasi untuk keterlibatan dan kolaborasi dari seluruh pimpinan LLDIKTI dan juga pimpinan perguruan tinggi. Tanpa menunda waktu, mari kita langsung mendengarkan acara sosialisasi, materinya seperti apa. Terima kasih semuanya. Praktisi mengajar ini merupakan program prioritas yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka, dan kami semua looking forward to it. Besar harapan saya agar kita dapat berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Gama. Untuk acara yang selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan materi sosialisasi program praktisi mengajar yang akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Christina Widya Utami MM CLC CPM Asia, selaku Head Division of Campus Onboarding Program Praktisi Mengajar. Kepada Prof. Utami, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Yosefa.
Effendi, MED, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, SEMA, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati Bapak Supriyadi, PhD, MSc, CA, AK, Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Yang saya banggakan rekan kerja kami, Bapak Gamaliel Wani, STMLA, sebagai Kepala Program Praktisi Mengajar MBKM, dan yang saya hormati Ketua LL Dikti seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mewakili masing-masing perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat selalu. Saya mohon izin untuk menyampaikan paparan sosialisasi berkaitan dengan program praktisi mengajar. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk men-sharingkan PPT yang sudah kami siapkan untuk sosialisasi program praktisi mengajar MBKM, di mana program ini dilatar belakangi oleh kondisi yang menjadi concern kita bersama ya sebagai insan pendidik Indonesia, di mana Bapak Ibu bisa melihat bahwa 9,1 juta dari 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur. Kemudian juga ada fakta yang kami ambil dari survei Wireless Tower Watson tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang menyatakan bahwa 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai. Untuk itu, maka kami Direktorat Pendidikan Tinggi merancang program praktisi mengajar dengan fokus capaian seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Henry maupun juga oleh Pak Sofyan, bahwa fokus capaian program praktisi mengajar ini adalah IKU 4, yaitu praktisi mengajar dalam kampus, kemudian IKU 7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dalam program ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, praktisi ahli dari dunia kerja diharapkan akan membawa kasus terkini atau recent cases dan praktek terbaik atau best practices, serta tren masa depan atau future trend dari bidang yang ditekuninya. Pengetahuan dan keahlian ini kemudian akan diselaraskan dengan capaian pembelajaran mata kuliah bersama dengan dosen untuk diajarkan kepada mahasiswa melalui metode belajar mengajar yang diharapkan akan meningkatkan kolaborasi dan partisipasi yang pada akhirnya itu akan bisa menjawab kebutuhan untuk fungsi kolaboratif dari perguruan tinggi dan dunia kerja ini akan kami tawarkan dalam 2 sistem. Yang pertama adalah kurikulum by higher education, di mana program studi membuat kurikulum yang akan melibatkan praktisi, dan sistem yang kedua adalah kurikulum through higher education, di mana praktisi akan pada umumnya mereka mempunyai program atau template modul yang dapat diserap di dalam program pembelajaran di sebuah program studi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, program praktisi mengajar ini tentunya akan melibatkan 2 pihak, yaitu pihak kampus MBKM, di mana kampus ini akan menyediakan mata kuliah yang bisa ditawarkan oleh prodi-prodi yang ada di dalam kampus tersebut. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat di dalam tayangan, mungkin ada mata kuliah 1, mata kuliah 2, di mana perguruan tinggi nantinya akan diperkenankan mengusulkan 30 mata kuliah di setiap perguruan tinggi yang akan disubmit untuk program praktisi mengajar ini. Nah, dari kampus tentunya kami juga akan berharap ada respon atau kolaborasi dari dunia kerja, dunia usaha, dan industri dengan mengirimkan praktisi-praktisi terpilih mereka yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk bisa menyiapkan satu modul dan proses pembelajaran yang tentunya akan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif.
Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sebenarnya manfaat dari program praktisi mengajar? Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Sofyan maupun Pak Togar bahwa manfaat program praktisi mengajar ini sebenarnya akan dirasakan oleh banyak pihak. Yang pertama adalah dari dunia kerja atau dunia industri, di mana mereka akan diharapkan mendapatkan informasi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari dosen dan mahasiswa sendiri tentunya akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, tentunya akan mampu untuk memenuhi IKU dari perguruan tinggi yang berpengaruh terhadap penilaian akreditasi. Nah, ketiganya ini akan berakumulasi terhadap apa? Tentunya akan berakumulasi terhadap peningkatan mutu dan adaptabilitas lulusan, dan pada akhirnya tentu akan bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi makro Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya sharingkan alur program dari praktisi mengajar. Jadi program praktisi mengajar ini akan secara sederhana akan dibantu dengan alur program seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam PPT ini. Yang pertama adalah perguruan tinggi melakukan pendaftaran dan kemudian akan memasuki tahap evaluasi perguruan tinggi oleh tim praktisi mengajar. Nah, apabila perguruan tinggi diterima, maka perguruan tinggi akan masuk di dalam tahap berikutnya, di mana perguruan tinggi akan menyampaikan mata kuliah yang rencananya akan diusulkan untuk berkolaborasi dengan praktisi, di mana perguruan tinggi bisa menyiapkan praktisi itu secara mandiri dari jejaring perguruan tinggi sendiri, ataukah mungkin perguruan tinggi membutuhkan dokumen atau database tentang praktisi-praktisi yang bisa diakses di platform praktisi mengajar yang disiapkan berdasarkan ekspertis dari praktisi tersebut. Nah, pada saat dosen atau perguruan tinggi memiliki jejaring praktisi dari perguruan tinggi sendiri, maka akan lanjut pada tahap di mana perguruan tinggi akan mengunggah proposal mata kuliah untuk ikut di dalam program praktisi mengajar. Nah, tahap berikutnya adalah evaluasi proposal mata kuliah oleh tim praktisi mengajar. Apabila usulan tersebut lolos, maka akan masuk pada tahap persiapan kolaborasi, kemudian pembelajaran, dan juga pada tahap pelaporan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan skema praktisi mengajar ini terkait dengan kolaborasi bersama dengan praktisi? Kami mengusulkan ada dua skema, yang satu disebut dengan kolaborasi pendek, dan kemudian skema yang kedua disebut dengan kolaborasi intensif. Kolaborasi pendek ini ditujukan kepada praktisi yang memiliki keterbatasan waktu. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa apabila kita mengundang praktisi yang masih aktif berperan sebagai CEO di sebuah perusahaan, tentunya mereka memiliki keterbatasan waktu. Maka ini akan cocok untuk bisa berkolaborasi dengan PT dalam bentuk skema kolaborasi pendek. Nah, bagaimana mekanismenya? Praktisi ini akan diundang minimal 2 kali pertemuan dan 4 jam tatap muka. Sedangkan maksimumnya adalah 10 jam tatap muka per semester yang akan didanai oleh program praktisi mengajar. Kegiatan pelibatan praktisi ini akan dilakukan sebaiknya sebelum tanggal 7 Oktober tahun 2022. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat kegiatan perkuliahan dari pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu ke-16, harapannya 7 Oktober itu adalah Bapak Ibu sudah menyelenggarakan kegiatan pertemuan pada minggu pertama sampai sekitar minggu ke-7 atau minggu ke-8. Nah, sedangkan untuk kolaborasi intensif ini ditujukan bagi praktisi yang dapat terlibat secara intensif. Jadi praktisi di sini memiliki keleluasaan waktu sehingga mereka akan bisa berpartisipasi minimal pada 15 jam tatap muka dalam 1 semester dan maksimal 41 jam kerja per semester yang akan didanai
di mana ini termasuk dalam persiapan koordinasi dengan dosen maksimal 3 jam dan feedback serta evaluasi maksimal 2 jam. Dan kegiatan untuk melibatkan praktisi di dalam proses pengajaran ini sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 18 November tahun 2022. Batas waktu ini tentunya Bapak Ibu mungkin juga sudah sangat sadar bahwa ini akan berkaitan dengan bagaimana kita melaporkan pertanggungjawaban MONEF, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kolaborasi pendek ini bisa dirancang dalam pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Kira-kira dalam bentuk kegiatan seperti apa? Nah, kami mencoba untuk memberikan gambaran bahwa kolaborasi pendek ini bisa dirancang di dalam RPS dari program studi itu dalam bentuk pertama praktisi memberikan penyampaian materi, diskusi, kemudian pemberian tugas atau kasus, kemudian di minggu kedua misalnya praktisi akan lakukan kolaborasi bersama dengan dosen untuk melakukan diskusi kelompok, di mana praktisi tersebut akan bertindak sebagai fasilitator. Kemudian di minggu ketiga atau minggu keempat dirancang kegiatan di mana praktisi dapat melakukan presentasi hasil belajar dengan memberikan resume atau feedbacknya. Nah, sedangkan untuk kolaborasi intensif ini bisa Bapak Ibu rancang dengan kombinasi antara apa yang dilakukan di kolaborasi pendek ini dengan apa yang dilakukan di dalam minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-16 yang bisa dirinci seperti yang ada di dalam tayangan PPT berikut ini, yaitu misalkan praktisi memberikan pemberian tugas kepada mahasiswa di minggu ke-6, kemudian di minggu ke-7 diskusi atau tugas kelompok atau kasus yang diberikan secara berkelompok. Kemudian di minggu ke-8 atau 9, praktisi bisa diajak berkolaborasi untuk pengerjaan tugas dan tutorial, kemudian presentasi dan evaluasi hasil belajar, sedangkan di minggu ke-12 dan minggu ke-16 itu adalah review dan evaluasi oleh dosen pengampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran dalam program praktisi mengajar ini akan bisa diwujudkan dalam hal-hal yang sudah dideskripsikan di dalam skema yang tadi ditayangkan di dalam PPT, dan itu tentunya harus terdeskripsikan di dalam RPS yang nanti akan Bapak Ibu submit di dalam kesatuan proposal yang akan diunggah ya di dalam program praktisi mengajar ini. Nah, bagaimana dengan mekanisme keterkaitan ya usulan ini, harapannya kegiatan kolaborasi antara dosen dan praktisi yang akan diwujudkan dalam RPS, Bapak Ibu bisa mengamati apa yang ada di dalam tayangan PPT kali ini, yaitu mata kuliah, setiap mata kuliah tentunya sudah ditetapkan capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Dan kemudian juga dalam satu semester akan terbagi dalam sub capaian pembelajaran, di mana sub capaian pembelajaran ini tentunya akan bisa dicapai berdasarkan bahan kajian yang sudah disiapkan. Bahan kajian ini bisa disiapkan berdasarkan bidang keahlian praktisi yang nanti akan diajak berkolaborasi di dalam perguruan tinggi, di mana bidang keahlian praktisi ini akan memberikan kontribusi terhadap bahan kajian dalam bentuk yaitu kasus yang terkini, kemudian praktik terbaik dari praktisi tersebut, dan juga tren masa depan yang bisa di-sharingkan oleh praktisi. Nah, kemudian dari perguruan tinggi tentunya akan melaksanakan aktivitas belajar, kemudian penugasan, pembuatan kriteria penilaian dan rubrik yang diharapkan akan bisa menjawab kebutuhan dari indikator kinerja ke-7 dari program MBKM, dan bentuknya bisa berupa case method atau team based project. Aktivitas 1, aktivitas 2, dan 3 yaitu penetapan sub capaian pembelajaran, kemudian aktivitas belajar dan kriteria penilaian rubrik. Ini tentunya akan kita evaluasi bagaimana keselarasan atau konstruktif alignment-nya. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu dari perguruan tinggi akan mengusulkan rancangan pembelajaran semester dalam konstruksi seperti yang sudah kami paparkan ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,
Perencanaan dan metode pembelajaran dari skema kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif ini tentunya akan bisa diwujudkan dalam 3 tahapan ini, yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini tentunya harus ada keselarasan antara constructive alignment yang dikemukakan oleh John Biggs, yaitu yang terdiri dari 1, capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome-nya, kemudian proses assessment yang baik, yaitu assessment proses beserta kriteria penilaiannya, dan aktivitas belajar atau learning activity-nya. Kemudian yang kedua, yaitu bahan kajian atau materi ajar yang disusun praktisi, bisa berupa kasus terkini atau recent cases, kemudian praktik terbaik atau best practices, dan tren masa depan atau future trend dari bidang yang ditekuni oleh para praktisi yang kita undang untuk berkolaborasi dalam program praktisi pengajar ini. Yang ketiga, yaitu metode pembelajarannya. Jadi untuk memenuhi indikator kinerja utama IQ7, maka pembelajaran dalam program ini diharapkan dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case methods, atau pembelajaran kelompok yang berbasis proyek atau team based project, atau kombinasi keduanya sebagai sebagian dari bobot evaluasi yang akan kami lakukan. Bagaimana dengan program ini, lini masa dari program praktisi mengajar? Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa tahap yang pertama dengan masa waktu yaitu tanggal 11 April sampai dengan 9 Juni tahun 2022, di mana sosialisasi program dan pendaftaran praktisi ini kami lakukan. Kemudian masuk di tahap yang kedua, yaitu tanggal 2 Mei sampai dengan 10 Juni tahun 2022, yaitu pendaftaran mata kuliah yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu tanggal 16 Mei sampai dengan 17 Juni tahun 2022, yaitu seleksi mata kuliah. Jadi reviewer dari program praktisi mengajar akan melakukan review terhadap usulan perguruan tinggi berupa RPS atau mata kuliah yang diusulkan dari program ini. Kemudian yang keempat, yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2022, yaitu pengumuman hasil dari seleksi, dan tanggal 5, tahap yang kelima, yaitu tanggal 4 sampai dengan 22 Juli tahun 2022, yaitu masa bimbingan teknis untuk perguruan tinggi. Jadi apabila perguruan tinggi Bapak Ibu sudah terpilih sebagai penyelenggara kegiatan program praktisi mengajar, maka akan masuk pada tahap bimbingan teknis untuk mendalami bagaimana Bapak Ibu harus menyiapkan MONEF, kemudian menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian bagaimana harus menyusun laporan MONEF untuk akhir dari program ini. Kemudian yang keenam, yaitu pada periode 1 Agustus sampai dengan 18 November tahun 2022, yaitu pelaksanaan program praktisi mengajar tanggal 1 Agustus sampai 18 November 2022. Kemudian batas akhir kolaborasi pendek kami ingatkan kembali harus sudah dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober tahun 2022, dan pengumpulan laporan kemajuan serta laporan kegiatan praktisi kolaborasi pendek itu dilakukan pada tanggal 26 September hingga 14 Oktober tahun 2022. Tanggal 7 sampai 25 November 2022 diharapkan Bapak Ibu perguruan tinggi penyelenggara akan mengumpulkan laporan akhir. Persyaratan bagi perguruan tinggi untuk dapat mengikuti program praktisi mengajar ini adalah yang pertama, perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi memiliki learning management system sendiri, ataukah bisa juga menggunakan atau mengadopsi learning management system yang ada di SPADA Indonesia.
Bagaimana dengan kewajiban dari perguruan tinggi, Bapak Ibu? Kewajiban perguruan tinggi yang pertama adalah wajib mengajukan subjek mata kuliah beserta dengan praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi wajib melakukan proses review, seleksi, dan memastikan praktisi yang diajukan untuk memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Yang ketiga adalah perguruan tinggi menunjuk koordinator program melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, koordinator ini tentunya akan menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dengan tim praktisi mengajar. Persyaratan dosen. Yang pertama adalah dosen wajib memiliki nomor induk dosen nasional, Bapak Ibu ya, NIDN. Kemudian yang kedua adalah terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar. Kemudian yang ketiga adalah merupakan dosen pengampu dari mata kuliah yang diusulkan dalam program praktisi mengajar. Berikutnya adalah bagaimana dengan persyaratan praktisi. Nah, praktisi ini disyaratkan memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 3 tahun pengalaman kumulatif sejak lulus minimal D3 atau sederajat. Saat ini masih bekerja atau memiliki usaha yang masih beroperasi, kemudian memiliki keahlian yang dapat diajarkan dan tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN tentunya. Batasan jumlah praktisi yang terlibat di dalam program praktisi mengajar, yang pertama adalah khusus untuk kolaborasi pendek, 1 mata kuliah maksimal dapat melibatkan 2 praktisi dengan rasio kelas dengan dosen yaitu 25, 1 dosen dengan 25 sampai dengan 50 mahasiswa. Kemudian untuk 1 praktisi maksimal mengikuti 3 mata kuliah kolaborasi pendek yang berbeda-beda dalam 1 semester. Jadi jika praktisi ini submit sebagai praktisi di dalam kolaborasi pendek, maka dimungkinkan untuk bisa terlibat di dalam 3 mata kuliah yang berbeda, Bapak Ibu ya, dalam 1 semesternya. Kemudian 1 praktisi maksimal mengikuti 1 mata kuliah kolaborasi intensif untuk setiap semesternya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tugas dari koordinator program. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa perguruan tinggi wajib untuk menunjuk 1 koordinator program yang akan berkoordinasi dengan tim praktisi mengajar. Tugas dari koordinator program itu adalah yang pertama, melayani administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan kebutuhan penunjang untuk pelaksanaan program. Yang ketiga, memastikan kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan seluruh dokumen persyaratan praktisi yang diterima oleh perguruan tinggi. Yang keempat, melakukan sosialisasi internal di perguruan tinggi yang bersangkutan, karena memang ini sifatnya adalah kolaborasi dari berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan juga praktisi. Ini adalah tugas dari koordinator. Nah, perguruan tinggi, bagi perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tentunya setelah sosialisasi, mengikuti sosialisasi hari ini, Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai peserta program praktisi mengajar mulai tanggal 2 Mei tahun 2022 pada link yang tertera di PPT ini. Kemudian yang ketiga, bila lolos tahap evaluasi pertama, yaitu proposal A, maka perguruan tinggi mendapat akses untuk memilih praktisi dari database praktisi. Ini untuk apabila mata kuliah yang Bapak Ibu submit itu belum memiliki
relasi dengan praktisi ya, tetapi apabila perguruan tinggi sudah memiliki relasi dengan praktisi yang akan ditunjuk di dalam mata kuliah tersebut, maka tentunya tidak perlu harus mencari praktisi tersebut di dalam database praktisi. Kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi memasukkan proposal B, dan bila lolos akan masuk ke tahap pelaksanaan. Proposal B ini yang dimaksudkan adalah usulan mata kuliah yang akan disubmit di dalam program praktisi mengajar. Yang kelima adalah melaksanakan pembelajaran, dan yang keenam adalah menyampaikan laporan antara dan laporan akhir. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam sosialisasi program praktisi mengajar ini. Mari berkolaborasi untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia melalui program praktisi mengajar. Bergembira sekali andai Bapak Ibu bisa merespon dengan baik program ini untuk bisa mewujudkan IKU 4, IKU 7 yang menjadi hal yang utama untuk bisa dilaksanakan pada perguruan tinggi kita masing-masing. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kolaborasi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi Q&A, di mana sesi Q&A ini kita akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sosialisasi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan klik link yang ada di chat box dan silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan yang nanti akan saya langsung berikan kepada Bu Gracia dan Pak Febri, begitu ya. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama. Saya akan berikan kesempatan ke 5 pertanyaan yang sudah masuk pada link yang ada di chat box. Saya akan bacakan satu persatu. Mohon bantuan kepada Pak Febri dan Bu Gracia untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, pada saat PT ingin mendaftar, apakah MK yang didaftarkan harus satu fakultas atau boleh lintas fakultas? Nah, pertanyaan ini saya akan berikan kepada Pak Febri. Silakan Pak Febri untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Jadi satu perguruan tinggi, Bapak Ibu, ini diizinkan untuk mengajukan 30 mata kuliah, yang mana 30 mata kuliah ini dimungkinkan dilakukan di lintas fakultas, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya diharapkan setiap PT bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk mendukung kegiatan program praktisi mengajar. Saya kira demikian, Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri untuk jawabannya. Berarti di sini kita ada ya bahwa pendaftaran yang diizinkan lintas prodi itu maksimal yang diusulkan adalah 30 mata kuliah, begitu ya Pak Febri ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Febri untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu, pertanyaan yang masuk adalah apakah semua mata kuliah saat mendaftar harus semua memiliki praktisi pendamping dosen? Bagaimana jika belum memiliki? Ya, pertanyaan ini saya serahkan ke Bu Gracia untuk menjawab. Silakan Bu Gracia. Baik, terima kasih Bu Yosefa atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Jadi bagi perguruan tinggi yang telah memiliki praktisi, data portfolio praktisi dapat dilampirkan pada proposal B yang mana menyangkut detail mata kuliah yang akan diajukan pada program praktisi mengajar. Apabila PT belum memiliki praktisi, PT dapat menggunakan direktori praktisi yang disediakan oleh tim kami dari tim praktisi mengajar. Diharapkan pemilihan praktisi dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajukan pada program ini. Demikian, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Berarti untuk PT yang telah memiliki praktisi itu bisa langsung mendaftar begitu ya. Bila PT belum memiliki praktisi, maka PT bisa mengakses direktori praktisi yang ada di web praktisi mengajar begitu ya Bu Gracia ya. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak Ibu,
yaitu pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa menghubungi praktisi yang ada di direktori. Nah, ini nyambung nih Bu Gracia ke pertanyaan kedua. Saya serahkan ke Bu Gracia, silakan. Baik, bagi perguruan tinggi pengusul dapat melibatkan data praktisi yang setelah diajukan perguruan tinggi disetujui, dan mata kuliah yang diajukan akan di-approve oleh praktisi yang dipilih. Maka perguruan tinggi dapat melakukan matchmaking secara mandiri sebelum program praktisi mengajar ini dilaksanakan untuk menyusun bentuk kolaborasi yang sesuai dengan perguruan tinggi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Berarti nanti jika ingin menghubungi praktisi yang ada di direktori, PT Pengusul bisa melihat data praktisi yang ada di web, begitu ya Bu Gracia ya? Oke. Ya, betul Bu. Baik, terima kasih Bu Gracia. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kami tahu mata kuliah mana yang diterima atau tidak? Dan apakah mata kuliah yang ditolak akan mempengaruhi mata kuliah yang lain? Nah, pertanyaan ini saya serahkan ke Pak Febri untuk menjawab. Silakan Pak Febri. Iya, baik Bu Yosefa. Jadi Bapak Ibu, program praktisi mengajar ini, Bapak Ibu akan mengunggah 2 proposal ya. Jadi proposal A itu adalah portofolio perguruan tinggi, di mana salah satu yang dilihat adalah proposal tersebut melampirkan bukti akreditasi perguruan tinggi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah proposal A disetujui, maka akan dilanjutkan ke proposal B, yang mana proposal B berisi seluruh mata kuliah yang akan dikolaborasikan bersama praktisi di program praktisi mengajar. Nah, pada proposal B akan dievaluasi Bapak Ibu beberapa kriteria, antara lain kesesuaian praktisi dengan mata kuliah diajukan. Nah, bila mana salah satu mata kuliah tersebut ditolak, ya mungkin tidak sesuai kompetensi praktisinya atau tidak sesuai dengan CPMK mata kuliahnya begitu, maka tidak akan mempengaruhi mata kuliah lain yang diajukan. Semoga menjawab Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Berarti nanti akan ada 2 proposal begitu ya Pak ya, proposal A dan proposal B. Jadi untuk proposal A nanti menunggu disetujui dulu begitu ya Pak, baru setelah itu bisa upload proposal B begitu ya Pak Febri ya. Betul, Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kelima, yaitu apakah PT diizinkan merubah komposisi praktisi yang ditautkan ke dalam MK setelah MK tersebut dinyatakan diterima? Nah, pertanyaan ini saya serahkan ke Pak Febri ya untuk menjawab. Silakan Pak Febri. Baik Bu Yosefa, pertanyaan yang baik ini. Nah, Bapak Ibu, perguruan tinggi diharapkan tidak mengganti komposisi ya Bapak Ibu ya, yang telah diajukan dalam proposal, baik itu proposal A maupun proposal B ya. Karena kami percaya di mana Bapak Ibu melampirkan praktisi tersebut sudah mempertimbangkan CPMK mata kuliah ya, begitu Bapak Ibu. Dan diharapkan Bapak Ibu kolaborasi tersebut bisa sesuai dengan skema kolaborasi yang Bapak Ibu pilih dan bisa selesai sesuai dengan timeline yang Bapak Ibu telah sepakati, tentunya begitu ya. Semoga menjawab Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi tidak diperkenankan ya Bapak Ibu untuk mengganti praktisi yang dilibatkan dalam MK tersebut, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua. Di sesi Q&A sudah ada juga masuk 5 pertanyaan lagi Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan pertanyaan yang ke-6 ya, ini di sesi kedua. Yaitu adalah apakah PT diizinkan merubah skema kolaborasi yang telah diajukan dalam proposal? Ini saya rasa sudah terjawab tadi ya Pak Febri ya, bahwa ya, betul. PT tidak diperkenankan untuk mengganti skema kolaborasi begitu ya Pak Febri ya. Baik dari skema kolaborasi maupun juga praktisi yang diundang untuk berkolaborasi tentunya begitu ya Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena sudah terjawab ya Bapak Ibu, yaitu apakah PT boleh mengajukan dana pendamping kegiatan? Nah, ini saya juga akan serahkan pertanyaan ini ke Pak Febri. Silakan Pak Febri. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada program praktisi mengajar, pendanaan langsung dari LPDP diberikan kepada penerima manfaat. Gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu praktisi yang berkolaborasi dalam kegiatan ini tentunya.
Nah, bila mana PT bersedia menggunakan dana PT untuk mengoptimalkan kegiatan kolaborasi di kelas, maka dipersilakan. Jadi fokusnya adalah pada penerima manfaat, yaitu praktisinya. Begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri untuk jawabannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ke-8 ya, Bapak Ibu. Pertanyaan itu adalah di PT kami telah memiliki LMS yang dikembangkan sendiri untuk proses pembelajaran daring. Apakah kami tetap harus menggunakan SPADA Indonesia? Silakan pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Febri. Nah, baik Bu Yosefa, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak PT yang telah mengembangkan learning management system dengan baik ya, gitu ya. Nah, dalam proses evaluasi program praktisi mengajar tahun 2022, Bapak Ibu, LMS menjadi salah satu pertimbangan dalam penerimaan proposal usulan praktisi mengajar tentunya. Nah, bila mana PT telah memiliki LMS yang dikembangkan sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan PT atau nature dari PT tersebut, maka PT diizinkan Bapak Ibu menggunakan LMS tersebut ya sebagai media penyelenggaraan pembelajaran kolaborasi secara daring bersama praktisi. Nah, tentunya. Tetapi bila mana PT belum memiliki LMS yang dikembangkan sendiri sesuai dengan nature dari PT, maka disarankan menggunakan SPADA Indonesia. Saya kira begitu, Bu Yosefa. Baik, terima kasih. Berarti diperkenankan ya Pak Febri jika memiliki LMS sendiri, tapi jika tidak diperkenankan boleh menggunakan SPADA Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Jika tidak tersedia ya, bisa betul, boleh jika menggunakan tidak tersedia. SPADA Indonesia. SPADA Indonesia. Baik, terima kasih Pak Febri. Untuk pertanyaan yang ke-9, ini pertanyaan untuk Bu Gracia, yaitu apakah praktisi yang sudah biasa mengajar di kampus diizinkan terlibat dalam program ini? Silakan Bu Gracia untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Program praktisi mengajar ini memberikan ruang untuk kolaborasi bersama praktisi dengan kualifikasi yang cukup general bagi Bapak Ibu praktisi sekalian, yaitu pertama memiliki motivasi kuat untuk berkontribusi di bidang pendidikan, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 3 tahun pengalaman kumulatif sejak lulus D3 dan atau sederajat, saat ini masih bekerja atau usahanya masih beroperasi, memiliki keahlian yang dapat diajarkan, dan tidak berstatus sebagai NIDN atau tidak memiliki NIDN, begitu Bapak Ibu. Maka praktisi yang memiliki NIDK masih diizinkan untuk bisa ikut dalam program ini. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Gracia. Jadi harus sesuai dengan syaratnya ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu masih memiliki NIDN, maka tidak diperkenankan untuk ikut dalam program praktisi mengajar, begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang memiliki NIDK masih diperbolehkan, begitu ya Bu Gracia ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang ke-10, yaitu pertanyaan yang terakhir di sesi 2, yaitu adalah untuk Bu Gracia ya, skema kolaborasi pendek maksimal tertera 10 jam per semester. Apakah diizinkan lebih bila mana praktisi menghendaki, dan untuk kolaborasi intensif apakah diizinkan demikian? Silakan Bu Gracia. Baik, terima kasih atas antusias Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan ketentuan yang sudah tertera Bapak Ibu di buku panduan yang ada, bahwa untuk kolaborasi pendek maksimal adalah 10 jam per semesternya dengan minimal 2 kali pertemuan dan minimal 4 jam pertemuan tatap muka. Nah, apabila rekan praktisi sangat antusias begitu ya untuk bisa lebih dari 10 jam dalam satu semester, maka program ini hanya bisa mendanai untuk kolaborasi pendek maksimal 10 jam. Nah, dengan kelebihan jam yang ada, maka praktisi akan diberikan kesempatan sukarela berbagi knowledge secara pro bono. Nah, apabila praktisi lebih waktunya untuk bisa berkomitmen berkolaborasi bersama, kami arahkan untuk praktisi dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi intensif dengan minimal 15 jam tatap muka per semester dan maksimal 41 jam kerja per semesternya. Apabila lebih dari 41 jam kerja per semesternya, maka kolaborasi kelebihan tersebut masih belum bisa didanai oleh program ini, terkecuali praktisi bersedia sukarela berbagi knowledge secara pro bono. Begitu Bapak Ibu, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Jadi karena banyak antusias ya Bu Gracia nih tanya mengenai
bagaimana nih skema kolaborasi begitu ya Bu Gracia, dan ternyata memang kalau lebih dari jam yang sudah ada ketentuannya di program praktisi mengajar, maka pendanaan hanya sampai maksimal yang tertera ya di buku panduan, begitu ya Bu Gracia ya. Betul Bu. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 3. Pertanyaan pertama masih ke Bu Gracia, yaitu apakah diizinkan melibatkan praktisi lebih dari 2 orang dalam kolaborasi intensif karena terkait kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Silakan Bu Gracia. Baik, program kami mengakomodir kerjasama praktisi dan dosen dalam kelas kolaborasi, namun tentunya ada batasannya Bapak Ibu. Jadi bagi satu mata kuliah maksimal melibatkan 2 praktisi dengan rasio kelas 1 dosen dengan 25 hingga 50 mahasiswa. Dan satu praktisi maksimal mengampu 3 mata kuliah kolaborasi pendek yang berbeda dalam satu batch. Namun apabila praktisi ini memilih kolaborasi intensif, maka hanya diperbolehkan dalam satu batch mendapatkan satu kolaborasi intensif. Nah, apabila perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah yang membutuhkan lebih dari yang ditentukan, apabila rasio mahasiswanya lebih tinggi lagi, maka program ini akan mendukung untuk jumlah praktisi yang lebih dengan swadaya kegiatan. Begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Jadi tergantung skemanya ya Bu Gracia ya, untuk diperbolehkan lebih dari 2 atau tidak, begitu ya Bu Gracia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua di sesi 3 ini untuk Pak Febri ya. Pak Febri, apakah ada aturan terkait pembagian kontribusi kelas dalam program ini antara praktisi dengan dosen pengampu MK? Silakan Pak Febri. Ya, matur nuwun Bu Yosefa. Jadi Bapak Ibu dibutuhkan kolaborasi yang baik ya antara dosen dan praktisi dalam program praktisi mengajar. Tentunya baik dosen dan praktisi memiliki fungsi masing-masing. Nah, bagi dosen pengampu MK berarti menyusun ya rencana pembelajaran semester yang dapat menunjukkan kebutuhan praktisi kapan yang tepat ya, berapa lama praktisi mengisi dalam pembelajaran tersebut. Ini terkait dari skema kolaborasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam implementasi kelas, Bapak Ibu, diharapkan dosen tetap berada pada pembelajaran ya, jadi sehingga bisa mendampingi praktisi tentunya dalam mendelivery pembelajaran di kelas. Nah, ini diharapkan menjawab IKU 4 ya dan IKU 7, indikator kinerja utama tentang kelas kolaboratif dan partisipatif dan praktisi mengajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Saya kira begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi memang kalau misalnya ini ya Pak Febri ya, apakah ada pembagian kontribusi kelas? Tentunya ada, karena butuh kolaborasi yang baik antara praktisi dan juga dosen begitu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga di sesi 3 ini, Bapak Ibu, saya berikan kepada Bu Gracia, yaitu pada pelaksanaan program praktisi mengajar, bila mana di tengah jalan terjadi praktisi mundur dari kegiatan, ini bagaimana ya Bu Gracia? Begitu. Silakan Bu Gracia untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Kami mengharapkan praktisi yang sudah berkolaborasi ini memiliki komitmen yang penuh pada pengembangan Indonesia menjadi kontribusi besar dunia kerja terhadap percepatan kemajuan perguruan tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, apabila praktisi dalam kondisi yang tidak dapat melanjutkan kolaborasi yang ada dengan kondisi yang mungkin tidak dapat diprediksi seperti itu atau force majeure, maka akan dikembalikan kepada surat perjanjian yang dibuat oleh perguruan tinggi kepada praktisi dalam pelaksanaannya. Dan diharapkan ketua program di perguruan tinggi segera menginformasikan kepada perguruan tingginya dan juga menginformasikan kepada program, kepada kami. Begitu Bu Yosefa, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan keempat, ini saya serahkan ke Pak Febri, bertanya mengenai MONEF nih Pak. Nah, pada saat MONEF, apa saja yang perlu disiapkan oleh PT? Begitu, Pak Feb, silakan. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh setiap perguruan tinggi ya, pengusul ya. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu,
tentunya program ini ada sesi monefnya, begitu ya. Monef merupakan salah satu ukuran pencapaian sebuah program. Nah, pada program praktisi mengajar, Bapak Ibu, proses evaluasi ini tentunya mengukur proses perjalanan kolaborasi praktisi mengajar di perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Nah, diharapkan dokumen-dokumen itu sudah tertera pada buku panduan, apa saja yang perlu disiapkan. Salah satunya adalah skenario RPS-nya, ya, Bu Yosefa, dan proses perjalanan program itu bagaimana, begitu ya. Dan diharapkan dokumen-dokumen tersebut sudah bisa Bapak Ibu siapkan sebelum akhir November ya, 2022, tepatnya sekitar tanggal 25 November, begitu Bu Yosefa, sehingga Bapak Ibu juga bisa menyiapkan dengan baik tentunya, dan bisa menyiapkan dokumennya ya, karena biasanya menyiapkan dokumen cukup ini ya Bu Yosefa, cukup memerlukan waktu tentunya. Saya kira begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri untuk jawabannya. Jadi Monef akan ada ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum proses Monef itu berlangsung, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen yang wajib dikumpulkan sebelum tanggal 25 November 2022, begitu ya Pak Febri ya? Ya, betul. Nah, detail dokumennya ada pada buku panduan Bu Yosefa. Jadi di sana juga ada template Monef dan ada apa saja yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi sehingga prosesnya bisa tercapture dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Siap. Baik, Pak Febri, terima kasih banyak untuk jawabannya. Untuk sesi ketiga ini, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, yaitu adalah kami masih belum memahami secara keseluruhan program ini terkait teknis implementasinya. Apakah ada pendampingan? Nah, ini mungkin saya serahkan ke Pak Febri ya, karena mungkin pendampingan yang dimaksud ini adalah bimbingan teknis untuk PT-nya ya Pak Febri ya. Silakan Pak Feb. Oke, baik Bu Yosefa. Jadi Bapak Ibu, kami dari tim program praktisi mengajar tentunya telah menuliskan panduan secara lengkap ya di buku panduan Bu Yosefa, begitu ya, baik secara alur apa yang perlu Bapak Ibu siapkan dan template-nya kami sudah siapkan. Pun juga Bapak Ibu, di lini masa program kami, tim praktisi mengajar juga menyediakan bimbingan teknis Bapak Ibu untuk perguruan tinggi dalam implementasi program praktisi mengajar. Nah, periodenya sekitar tanggal 27 Juni sampai 8 Juli 2022, begitu Bu Yosefa. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa dapat kontekstual pemahaman yang lengkap begitu ya dalam penyusunan proposal, pelaksanaan program dan evaluasi. Tentunya begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuki sesi keempat, di mana sesi keempat ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk, jadi saya akan ambil 5, dan kebetulan nih Bu Gracia pertanyaannya terkait praktisi. Ada 3 terkait praktisi, dan mungkin jawabannya bisa dijadikan 1 begitu ya Bu Gracia, karena berkaitan satu sama lain begitu. Yang pertama adalah, apakah PT atau dosen boleh membawa teman rekan praktisi untuk bergabung begitu, lalu gambaran terkait kolaborasinya itu seperti apa dan apa saja yang difasilitasi oleh program praktisi mengajar, dan bolehkah mengajak praktisi internasional. Nah, ini kan pertanyaan terkait praktisi ya Bu Gracia, jadi mungkin bisa dijawab sekalian. Silakan Bu Gracia. Baik, terima kasih Bu Yosefa pertanyaannya. Saya langsung rangkai jadi satu ya untuk 3 pertanyaan ini karena saling terkait begitu Bapak Ibu. Jadi perguruan tinggi sangat-sangat kami dukung dan encourage begitu Bapak Ibu untuk bisa membawa rekan praktisi yang biasanya mungkin sudah menjadi rekan mengajar di perguruan tinggi atau mungkin yang Bapak Ibu kenal dan memiliki passion atau waktu yang bisa bergabung ke dalam program ini. Jadi mohon mengarahkan rekan-rekan praktisi Bapak Ibu sekalian untuk bisa diajak berkolaborasi bersama dalam program ini, dan mohon diarahkan para praktisi bisa mendaftarkan profilnya ke website kami di praktisimengajar.id. Nah, Bapak Ibu, setelah rekan-rekan praktisi mendaftarkan profil mereka di website kami, maka profil praktisi ini akan masuk pada direktori
program praktisi mengajar, di mana nanti Bapak Ibu selaku perguruan tinggi bisa browsing begitu, bisa melihat praktisi siapa saja yang sudah terdaftar by system, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan friend request untuk bisa menghubungi dan mengajak kolaborasi praktisi-praktisi yang ada di dalam direktori ini. Nah, Bapak Ibu, ada rekan kami yang membagikan di Zoom chat ini link deck praktisi yang bisa Bapak Ibu bawa atau sharekan, bagikan ke rekan-rekan praktisi Bapak Ibu sekalian agar bisa join ke dalam program ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti saat sudah ada profil praktisi di dalam website kami, maka setelah Bapak Ibu bisa friend request dan mendapatkan persetujuan dari praktisi untuk mengakses informasi kontak praktisi, maka kemudian para dosen bisa secara mandiri menghubungi praktisi untuk mengajak berkolaborasi, yang nanti akhirnya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam proposal B untuk diajukan. Sedangkan untuk pertanyaan praktisi internasional, Bapak Ibu, program ini sangat-sangat terbuka bagi praktisi nasional dan juga internasional. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa honor praktisi yang diberikan dari program ini adalah dengan tarif yang sama, dengan standar yang sama, Bapak Ibu. Jadi bagi praktisi nasional dan praktisi internasional, besaran honor praktisi yang diberikan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 PMK 02/2021 dengan kategori eselon yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 tahun 2011. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa website kami untuk batch 1 ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa menjawab. Terima kasih Bu Yosefa. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya dari 3 pertanyaan tersebut ya. Cukup menjawab dari sisi praktisi ya Bu Gracia ya. Baik, 2 pertanyaan lagi Bu Gracia, ini juga berkaitan dengan praktisi di sesi keempat ini, yaitu apakah praktisi perlu memberikan NPWP badan usaha bagi praktisi yang ingin mendaftar sebagai entrepreneur begitu ya, dan apakah praktisi boleh mendaftar skripsi Bu Gracia? Jadi ada 2 pertanyaan terkait praktisi ya Bu Gracia, silakan bisa dibantu untuk menjawab. Baik, untuk proses seleksi praktisi, Bapak Ibu, ada 2 tahapan prosesnya, yaitu pertama, tim program praktisi mengajar akan memvalidasi profil secara umum dulu. Jadi secara umum profil praktisi kami pastikan bahwa layak untuk ditampilkan dalam direktori, dan kemudian tahapan kedua adalah praktisi langsung akan direview bersamaan dengan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi. Sedangkan untuk pertanyaan NPWP, Bapak Ibu, bagi praktisi yang bekerja sebagai entrepreneur atau berwirausaha, tidak perlu mengupload NPWP badan usaha, melainkan yang perlu diupload adalah NPWP pribadi untuk keperluan pembayaran honor praktisi, karena kami akan langsung memberikan honornya kepada praktisi secara mandiri. Begitu Bapak Ibu, semoga menjawab. Baik, untuk pertanyaan terkait skripsi, Bu Gracia belum terjawab. Apakah praktisi boleh membimbing skripsi? Oh baik, untuk skripsi Bapak Ibu, nah praktisi dapat mengikuti mata kuliah seperti metodologi penelitian atau mata kuliah pengantar masuk ke tugas akhir atau mata kuliah skripsi Bapak Ibu. Karena di mata kuliah seperti metodologi penelitian, praktisi akan dapat memberikan pandangan dan juga arahan yang bisa menjadi masukan untuk penulisan tugas akhir. Jadi praktisi diharapkan ikut mata kuliah pendukung tugas akhir atau skripsi. Begitu. Baik, terima kasih Bu Gracia untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi terakhir dari Q&A ya Bapak Ibu. Kebetulan di sini ada 4 pertanyaan begitu ya. 2 pertanyaan terkait PT dan 1 pertanyaan terkait praktisi ya Bapak Ibu. Jadi saya berikan pertanyaan PT ini ke Pak Febri ya Pak Febri. Jadi yang pertama adalah apakah dana masuk ke PT terlebih dahulu Pak Febri? Silakan bisa dibantu jawab. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Tadi seperti pertanyaan pada sesi 2 tentunya ya. Pendanaan dari program praktisi mengajar akan langsung diberikan pada penerima manfaat, yaitu praktisi.
yang berkolaborasi bersama dosen-dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu ya tentunya ya. Dan bila mana PT menyediakan dana pendamping untuk mengoptimalkan kegiatan ini, nah, dipersilakan begitu ya, Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Ada pertanyaan lanjutannya nih Pak Feb. Kapan nih Pak Feb PT bisa mendaftar ke program praktisi mengajar ini? Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentunya ya. Jadi Bapak Ibu dari perwakilan PT, perguruan tinggi bisa mulai mendaftar baik PT vokasi ataupun PT akademik ya, itu mulai 2 Mei 2022 ya. Jadi sudah dekat ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik rancangan kolaborasinya tentunya, dan Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftarkan perguruan tingginya dan siap mengikuti proses seleksi. Saya kira begitu Bu Yosefa. Baik, terima kasih Pak Febri. Last but not least nih, pertanyaan untuk Bu Gracia. Ada 2 pertanyaan nih Bu. Yang pertama adalah kapan praktisi bisa mendaftar, dan yang kedua dokumen apa saja Bu yang perlu dipersiapkan oleh praktisi. Silakan Bu Gracia menjawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ini juga ditunggu-tunggu bagi para praktisi. Jadi Bapak Ibu untuk praktisi sudah bisa daftar mulai dari sekarang hingga 9 Juni tahun 2022 agar praktisi bisa mengikuti batch 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu diperhatikan bahwa deadline untuk proposal perguruan tinggi adalah 10 Juni, sedangkan untuk praktisi maksimal daftarnya adalah 9 Juni. Maka harap Bapak Ibu yang mengajarkan praktisi bisa segera mengajarkan praktisi untuk mendaftar secepatnya sehingga bisa include dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk dokumen yang perlu disiapkan oleh para praktisi adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah KTP untuk memastikan identitas praktisi, karena kami juga perlu untuk pengecekan NIDN praktisi apakah tidak memiliki NIDN begitu. Kemudian bagi praktisi yang profesional silahkan mengupload CV. Bagi praktisi yang wirausahawan silahkan mengupload company profile. Bagi freelancer, kami juga open untuk praktisi freelancer bisa mengupload portofolio. Kemudian setelah proposal perguruan tinggi yang proposal A diterima, maka praktisi bisa memilih opsi berbayar dan perlu mengupload NPWP. Jadi hanya bagi praktisi yang memilih opsi berbayar perlu mengupload NPWP, nama bank, nomor rekening, dan halaman pertama buku bank untuk keperluan pembayaran honor praktisi. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Yosefa. Baik, terima kasih Bu Gracia dan Pak Febri untuk sesi Q&A yang sangat banyak ya pertanyaannya, kita sampai buka dalam 5 sesi. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan dan kita masih belum sempat jawab, atau mungkin Bapak Ibu baru mengetikkan pertanyaan tersebut pada link, kita akan menjawabnya dan kita cantumkan di web praktisimengajar.id. Demikian Bapak Ibu sesi Q&A kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, marilah kita menyaksikan video promosi dari program Praktisi Mengajar. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai
di penghujung acara pada pagi hingga siang hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya acara yang sudah kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam acara kegiatan sosialisasi pada pagi hingga siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan praktisi mengajar. Untuk informasi lengkap, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman website di www.praktisimengajar.id dan dapat mengikuti Instagram Praktisi Mengajar. Salam sehat selalu, selamat siang, dan salam kolaborasi.